Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, semoga kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan selalu dilimpahkan oleh Allah kepada kita semua. Teman-teman, dalam kehidupan ini kita sering diminta untuk berdoa. Aktivitas apapun kita diminta untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita harus berdoa? Yang pertama, karena berdoa itu adalah perintah Allah. Kita harus punya keyakinan bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu mesti baik, dan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mesti tidak baik. Maka laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, karena kita manusia itu dicipta dalam ketidakberdayaan. Kita ini lemah sehingga kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berdoalah kepada Allah, karena Allah yang maha segalanya, Allah maha pengasih dan lagi maha penyayang. Yang ketiga, karena ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berarti menyambungkan rohani kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan listrik misalnya, ketika disambungkan dengan sumber kekuatan, maka akan mengalir kekuatan itu. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menyambungkan rohani kita kepada Allah, maka akan mengalir kekuatan dalam diri kita, sehingga kita akan mampu untuk mengalahkan musuh terbesar kita, yaitu hawa nafsu, setan, dan lingkungan yang kurang baik. Untuk itu berdoalah kepada Allah, semoga kita nanti diberi kemampuan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita ini mesti punya masalah yang harus kita selesaikan. Kita juga punya harapan dan cita-cita yang harus kita raih. Itu butuh pertolongan Allah. Makanya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diharapkan kita akan mampu menyelesaikan masalah dengan baik dan meraih harapan dan cita-cita. Untuk yang sekolah misalnya, untuk yang nuntut ilmu, mengapa kok sebelum nuntut ilmu itu harus berdoa? Imam Al-Ghazali itu mengumpamakan ilmu itu seperti hujan, airnya putih, bersih atau apa. Ketika hujan itu ke tanah dan kemudian dia mengalir masuk ke tumbuhan itu, kalau tumbuhannya manis ya buahnya manis, kalau pahit ya pahit, kalau kecut ya buahnya kecut. Sama ilmu juga begitu. Ketika misalnya ilmu itu nyampe ke kita, ke hati kita, tergantung hati kita. Kalau hati kita baik, maka ilmu itu akan berbuah baik. Kalau hati kita kurang baik, maka kemudian ilmu itu berbuah tidak baik. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap hati kita itu menjadi bersih, sehingga ilmu yang kita pelajari itu akan bermanfaat dan berkebaikan bagi kita dan orang lain. Makanya teman-teman, marilah kita biasakan berdoa sebelum kita memulai aktivitas kita. Minimal kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, sehingga apapun yang kita lakukan akan berbuah baik dan mengandung berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.